selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Ratusan warga Nagari Lolo unjuk rasa di Pengadilan Solo, tuntut pengembalian tanah mereka. 14 pejudi di Darmasraya ditangkap. Sebatang pohon pisang di Pasaman Barat berbuah 4 tandan. Menuntut untuk keadilan yang seadil-adilnya. Ratusan warga Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solo, mendatangi kantor Pengadilan Negeri di Kota Baru. Mereka menuntut pengadilan agar memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap sengketa tanah mereka dengan perusahaan tambang biji besi di daerah itu. Menurut warga, pihak tambang melanggar hukum dan telah melakukan kegiatannya secara ilegal di lahan mereka. Salah satunya adalah perusahaan tak pernah menepati janjinya sesuai kesepakatan 5 Juni 2005 lalu. Tak hanya itu, perusahaan juga mengajukan perpanjangan izin usaha produksi tanpa meminta persetujuan suku Caniago. Padahal mereka hanya memberi izin hingga tahun 2015. Untuk mendapatkan rasa keadilan, warga mendatangi Pengadilan Kota Baru, menuntut pengadilan memberikan putusan untuk memenangkan mereka. Pertama, kami sudah melakukan sidang 11 kali mengikuti persidangan. Dari PT Global sendiri tidak pernah hadir. Kami selama dari 2005 sampai 2015 tidak ada lagi memperpanjang kontrak dengan PT Global. Luas tanah yang semua areal tambang itu kurang lebih 114 hektar. Yang kita tuntut ke pengadilan untuk menutup tambang yang dilakukan oleh PT Global Sejahtera. Sementara itu, dalam aksi yang berlangsung secara damai ini, Pengadilan Negeri Kota Baru menyatakan putusan akan diumumkan 2 pekan mendatang dan berjanji akan memberikan putusan dengan seadil-adilnya. Yang bersangkutan putusan insya Allah akan dilaksanakan ataupun dijatuhkan 2 minggu lagi terkait dengan putusan. Karena pengadilan ini kekuasaannya adalah merdeka, artinya bebas dari campur tangan pihak manapun. Artinya walaupun dari penggugat maupun tergugat, yang satu masyarakat, yang satu adalah orang pengusaha. Saya hanya bisa menjamin kepada Bapak Ibu sekalian, hakimnya akan bertindak dengan seadil-adilnya, bersih dari campur tangan pihak manapun. Aksi berjalan damai dan dijaga oleh polisi. Masa berjanji akan datang 2 pekan lagi untuk mendengarkan putusan pengadilan tersebut. Garnadi melaporkan dari Solo. Eksekusi belum kita melaksanakan putusan. Jurusita Pengadilan Negeri Padang mengeksekusi 2 bangunan dan tanah seluas 1.200 meter persegi di samping Maransi, pinggiran Kota Padang. Usai membacakan putusan pengadilan, Panitera langsung memerintahkan alat berat merubuhkan pelang dan bangunan di lahan tersebut. Sempat terjadi protes dari pemilik bangunan yang menyewa di lahan tersebut. Namun, eksekusi tetap dilanjutkan. Eksekusi ini merupakan eksekusi kedua. Sebelumnya telah dilakukan beberapa tahun lalu. Total lahan yang dieksekusi adalah 3.700 meter persegi. Kasus sengketa tanah ini antara Syamsul Bahri dengan termohon Darwis Jalir. Nah, sekarang ini pelaksanaan eksekusinya kita mencari sisanya berjumlah 1.200 berdasarkan GS tersebut dengan PPN, bersama PPN. Ini termasuk 2 bangunan. 2 bangunan. Seluruhnya tanah berarti ya Pak ya? Ya, yang terdapat di dalam objek eksekusi dalam GS yang 3.000. Sementara itu, Junaidi, salah seorang penyewa tanah mengatakan, dirinya hanya diberitahu adanya eksekusi dari polisi yang tidak mengenakan seragam dinas. Seharusnya Pengadilan Negeri Padang memberitahukan rencana eksekusi secara tertulis agar mereka bisa mempersiapkan diri. Tanah ini mau dieksekusi secara lisan, saya tidak disuratin. Sementara pemilik bangunan di atas objek itu adalah saya. Hitung bangunannya. Dan pun saya menyewa. Kenapa saya tidak diberitahu?
Nah, ketika diberitahu setelah lisan, maka saya tidak pulang, saya tinggal anak istri saya di rumah. Ratusan polisi dibantu polisi militer berjaga untuk mengamankan proses eksekusi tanah dan bangunan tersebut. Robiham melaporkan dari Padang. Itu permintaan kami dari masyarakat Sumatera Barat. Terima kasih. Sejumlah ulama dan ormas Islam menemui anggota DPRD Selasa siang. Mereka menyampaikan keberatan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang diumumkan pemerintah. Menurut anggota ormas Islam ini, kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi menyengsarakan rakyat banyak. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi membatalkannya. Selain itu, massa juga meminta agar Presiden mencopot Ahok selaku komisaris utama PT Pertamina yang dituding sebagai dalang kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Jika tuntutan mereka tidak direspons oleh pemerintah, maka ormas Islam ini meminta DPR RI untuk menggelar hak interpelasi dengan memanggil Presiden Jokowi terkait kebijakannya yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat banyak. Kecewa sama kebijakan Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Sering sekali beliau mengeluarkan kebijakan yang kurang populer, yang menyengsarakan rakyat. Kemudian meminta Ahok diganti dari komisaris, pecat. Carilah orang yang layak. Minta DPR RI menggunakan hak interpelasi. Panggil Bapak Presiden, kemudian kaji ulang kebijakan ini, balikkan minyak ke harga semula. DPRD Sumatera Barat mendukung aspirasi masyarakat tersebut dan akan mengirimkan tuntutan ormas dan tokoh masyarakat Sumatera Barat ini ke DPR RI dan Presiden Jokowi. Dan dengan rasa haru kita menerima apa aspirasi beliau yang beliau sampaikan luar biasa untuk kita perjuangkan bersama. Tentu ini harus kita tindak lanjuti segera ke DPR RI dan kepada Bapak Presiden. Mudah-mudahan apa yang disuarakan tadi akan menjadi suara Sumatera Barat. Tinggal lagi kita berjuang dan redha dari Allah. Ormas ini juga menolak pemberian bantuan langsung tunai dan lebih menginginkan harga BBM dikembalikan ke harga semula. Padahal pemerintah menyebut kenaikan harga BBM itu digunakan untuk pembagian BLT. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Sekolah 5 hari di Kota Pariaman telah dilaksanakan untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Namun, untuk tingkat SLTA, program ini belum bisa dilaksanakan. Padahal, Wali Kota Pariaman menerapkan kebijakan belajar 5 hari ini untuk semua tingkatan. Seperti di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pariaman, sekolah ini masih menerapkan seperti biasa atau belajar 6 hari dalam sepekan. Padahal, murid-muridnya menginginkan belajar 5 hari dalam sepekan karena perbedaannya tak terlalu jauh, yakni hanya menambah 1 jam belajar setiap hari. Lebih dekat dan lebih memiliki banyak waktu dengan keluarga di rumah pada hari Sabtu dan Minggu, Pak. Biasanya kan hanya pada hari Minggu saja, Pak. Namun dengan adanya wacana ini, maka bertambah menjadi Sabtu dan Minggu, Pak. 5 hari, Pak. Karena kalau sekolah 5 hari itu waktu untuk bersantainya lebih panjang, 2 hari. Terus kalau sekolah 6 hari pun biasanya pulangnya kan sampai jam 3. Kalau sekolah 5 hari pulangnya sampai jam 4. Jadi cuma beda beberapa jam gitu. Menurut saya nggak mengganggu sih, Pak. Karena seperti biasanya kan pulangnya sekitar setengah 3 atau jam 3-an. Tambah juga pakai eskul. Terus ada juga olahraga di luar jam sekolah. Sama aja pulangnya, Pak, waktunya. Pengelola SLTA belum bisa mematuhi keputusan wali kota. Pasalnya, SLTA berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, sekolah juga harus mempersiapkan sarana dan prasarana sekolah. Karena kita kan harus punya persiapan sarana prasarana, misalnya kantin seperti apa, misalnya WC-nya gimana, karena anak seharian di sini pasti ada buang air segala macam yang sering. Jadi makanya untuk langsung itu kita belum bisa, kita harus persiapkan minimal dalam 20 hari ke depan. Pengelola sekolah butuh waktu minimal 20 hari untuk mempersiapkannya. Eki Rafki melaporkan
dari Pariaman. Ketemu apa?